Oke, selamat malam semuanya. Sebenarnya Di sini saya Ren Jonathan Thomas sebagai moderator untuk hari ini, menggantikan teman kami Ken dan Nisar yang tidak bisa hadir karena berhalangan. Di sini kami akan membahas tentang bayar pajak itu dapat apa dari kelompok 3. Di sini ada beberapa topik penting yang harus kita bahas. Satu itu adalah apa itu pajak, yang kedua adalah sejarah pajak, kenapa tidak bayar pajak, dan kenapa kita harus bayar pajak. Ini kita mulai dari apa itu pajak. baik, saya Wilson Tovano, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pajak ya. Jadi, kalau kita dilihat dari slide ini ya, sumbernya yaitu website Direktorat Jenderal Pajak itu dikatakan bahwa berdasarkan undang-undang ya, pengertian pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Next slide. Jadi ya, di sini kita dapat melihat beberapa poin penting ya dari pajak itu gimana sebenarnya. Jadi, pembayaran pajak itu sifatnya wajib ya, seperti yang dikatakan di poin pertama ini ya. Baik orang pribadi maupun wajib pajak badan atau instansi seperti perusahaan ya. Kemudian poin nomor 2 itu dikatakan bahwasannya pajak itu dia bersifat memaksa oleh negara ya, yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Jadi kita tidak boleh melanggar peraturan seperti tidak membayar pajak karena sudah memang kewajiban kita ya. Kemudian nomor 3 itu ditekankan bahwasannya wajib pajak ataupun yang membayar pajak itu tidak secara langsung kok mereka mendapatkan imbalannya. Namun apa yang akan mereka dapatkan itu secara tidak langsung ya. Seperti misalkan ada beasiswa KIP oleh pemerintah, ataupun misalkan BPJS Kesehatan. Nah, itu semua merupakan benefit dari kita membayar pajak sebenarnya yang kita tidak rasakan. Jadi intinya adalah pajak itu imbalannya tidak bersifat secara langsung ya. Kemudian yang nomor 4 itu dikatakan bahwasanya pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara Indonesia ya. Jadi kita dengan membayar pajak berarti kita bersama-sama berkontribusi untuk pembangunan negara Indonesia ini ya, untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut ke next slide. Oke, cerminan Pancasila keberapa sih yang sebenarnya ada ketika kita membayar pajak? Nah, di sini kita dapat dilihat bahwasannya itu merupakan cerminan dari kegiatan membayar pajak. Karena dengan kita membayar pajak itu sebenarnya kita tumbuh semacam rasa kebanggaan gitu, solidaritas bahwasanya kita sama-sama membayar pajak itu, yaitu akan kita peroleh juga nanti secara bersama-sama benefitnya atau manfaatnya ya, seperti dapat menikmati pembangunan negara, pendanaan di bidang pendidikan dan sebagainya. Kemudian merupakan juga pencerminan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Dikatakan bahwasanya sistem pajak itu dia bersifat progresif dan adil, yaitu jika pendapatan semakin tinggi, maka pajak otomatis akan semakin besar juga. Nah, lawannya, kebalikannya ya, ketika pendapatan kita sedikit, maka pajak pun tidak akan sampai membebani wajib pajak karena akan disesuaikan dengan pendapatan kita ya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Baik, akan saya lanjutkan. Dan untuk sejarah pajak akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama kali ditemukan oleh Dendels dan dilanjutkan oleh Raffles dalam Undang-Undang RI 1945 pada awalnya menetapkan pasal 23 ayat 2 segala pajak untuk negara berdasarkan undang-undang, dan untuk pasal 23 ayat 2 UUD RI 1945 diamandemen dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi untuk pajak ini memang diaturkan dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia ya. Boleh dilanjut. Dan
Kenapa biasanya orang-orang tidak bayar pajak? Dalam riset yang kita temukan, mengapa masyarakat enggan membayar pajak? Mereka merasa membayar pajak ini tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi mereka membayar pajak tapi tidak melihat hasil yang didapatkan oleh apa yang mereka bayarkan. Dan di pihak lain terlihat adanya koruptor yang kerjanya untuk mengambil hak rakyat tersebut. Dan juga banyak faktor yang dan lain sebagainya, sebagai kurangnya kesadaran dan pemahaman pajak. Banyak orang yang belum memahami pentingnya pajak atau bagaimana cara membayar pajak dengan benar. Contoh, tidak tahu cara lapor SPT, mengisi formulir, dan mereka tidak tahu bahwa batas pajak ini tuh di mana. 2, ketidakpercayaan pada pemerintah. Masyarakat merasa uang pajak tidak digunakan secara transparan atau tidak berdampak langsung pada kesejahteraan mereka, seperti melihatnya ada pembangunan seperti jalan yang rusak atau dan lain sebagainya. Dan 3, beban pajak dianggap terlalu berat. Beberapa wajib pajak merasa tarif pajak tinggi atau penghasilan mereka terlalu kecil untuk dipotong pajak. Seperti UMKM yang baru memulai bisnisnya. Pekerja informal merasa terbebani meskipun belum tentu dikenai pajak. 4, kurangnya penegakan hukum. Masih lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar pajak menyebabkan orang merasa aman walaupun tidak pada pajak. Jadi tidak ada sanksi tegas atau pemeriksaan yang konsisten dari pemerintahan tersendiri untuk yang melarikan pajak tersebut. 5, budaya atau kebiasaan menghindari pajak. Dalam beberapa lingkungan daerah yang strategis, menghindari pajak dianggap biasa atau bahkan pintar. Seperti mereka memalsukan laporan keuangan tahunan atau tidak mencatat transaksi yang seharusnya ada. Nomor 6, penghasilan tidak tetap atau tidak jelas. Pekerja informal, freelancer atau pedagang kecil kadang kesulitan menentukan kewajiban pajaknya. Seperti mereka tidak punya NPWP atau mereka tidak punya NPWP karena memang tidak ada penghasilan yang tidak pasti. Itulah kenapa banyak yang merasa tidak membayar pajak itu tidak penting. Next, untuk sekarang PPN di Indonesia ini tertinggi di ASEAN. Ya, menempati ranking pertama dengan 12% dan Filipina juga 12%. Banyaknya pajak yang dibayar tidak menentukan kesejahteraan negara. Next, slide ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Kevin. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai kenapa harus bayar pajak. Oke, jadi pajak itu membiayai kuliahmu secara tidak langsung. Jadi pada tahun 2024 ini, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Pusdatik kemudian tersebut kembali menyalurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka. Jadi program ini mendukung 985.577 mahasiswa yang sangat banyak untuk menerima KIP Kuliah Merdeka dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Melalui alokasi anggaran sebesar 13,9 triliun, pemerintah berupaya memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Jadi secara tidak langsung pajak itu sudah membiayai kuliahmu tuh. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi negara yang adil dimulai dari rakyat yang jujur. Dari di sini dapat dilihat itu India dinilai lebih jujur daripada Indonesia. Sedangkan Indonesia itu kalau sekarang membayar pajak itu lumayan tidak jujur sih sebenarnya. Oke, slide selanjutnya. Pajak yang kamu bayar sama dengan investasi sosial. Kehadiran BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program jaminan kesehatan nasional JKN menjadi sorotan tersendiri bagi negara-negara di dunia. Dikutip dari BPJS Kesehatan, hal ini disebabkan karena meski belum genap 10 tahun berjalan, lebih dari 95% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta program JKN. Angka tersebut itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tercepat dalam berprogres menuju universal health coverage (UHC). Karena itulah, tak sedikit negara yang tertarik mempelajari bagaimana BPJS Kesehatan beroperasi. Oke, slide selanjutnya. Jadi harga keekonomian Pertalite saat ini masih di kisarannya 12.000 sampai 13.000 per liter. Sementara harga jual BBM Pertalite di SPBU saat ini masih sebesar 10.000 per liter. Kalau harga Pertalite kayaknya belum turun, kemungkinan karena hitung-hitungannya kan masih di atas 10.000. Meskipun mungkin tidak sejauh kemarin, tapi masih di angka 10.000 mungkin ya. Kalau lihat ya ROS yang sama di pelaku lain yang mungkin masih 12.000 sampai 13.000 range-nya. Paparannya kepada CNBC Indonesia. Jadi pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar di sini kan di bagian
listrik, sedangkan dari sebelumnya adalah di bagian SPBU. Jadi pemerintah ini memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% pada Juni dan Juli 2025. Jadi ini Erlangga Hartono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan diskon itu merupakan satu dari 6 paket subsidi dan bantuan pemerintah yang akan diluncurkan pada 5 Juni 2025. Diskon tarif listrik sebesar 50% sama bulan Juni dan Juli 2005 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga. Ya, ini sudah terjadi di pemukiman rumah kita. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya akan dipresentasi oleh saudara yang lain. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi ini kan kita masuk ke topik ya, apa jadinya jika kita tidak bayar pajak. Itu berarti kayak konsekuensi ya jika kita tidak bayar pajak ya. Oke. Jadi konsekuensi itu yang pertama itu yaitu peringatan atau teguran. Jika wajib pajak tidak membayar tepat waktu, maka DJP atau Direktorat Jenderal Pajak akan mengirim surat tagihan pajak atau STP sebagai bentuk peringatan awal untuk mendorong kepatuhan untuk membayar pajak. Itu diterapkan pada pasal 14 UU nomor 28 tahun 2007. Yang kedua, sanksi administratif. Jika pajak tetap tidak dibayar, akan dikenakan denda atau bunga sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk konsekuensi administrasi. Itu sudah diterapkan pada pasal 13 UU nomor 28 tahun 2007. Yang ketiga itu penagihan paksa. Jika pajak masih tidak lunas, maka DJP berhak melakukan tindakan paksa, yaitu pemblokiran rekening wajib pajak, yang kedua, penyitaan aset, yang ketiga, lelang harta, yang keempat, pencegahan ke luar negeri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kewajiban pajak dapat segera dipenuhi. Sudah diterapkan pada pasal 21 sampai 27 UU nomor 28 tahun 2007. Yang keempat, yang terakhir, yaitu sanksi pidana. Jika wajib pajak terbukti dengan sengaja tidak membayar pajak atau menyampaikan data palsu, maka dapat dikenakan hukuman pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang. Tindakan ini merupakan upaya tegas terhadap pelanggaran hukum perpajakan. Itu sudah diterapkan pasal 39 UU nomor 28 tahun 2007. Jadi ya kita harus membayar pajak tepat waktu sih. Ya, terima kasih untuk saudara-saudari saya sekalian. Di sini kami telah selesai membuat video tentang perpajakan dan mengapa membayar pajak itu penting untuk pembangunan negara dan juga hal lainnya. Kami berharap dengan video ini bisa berguna untuk masyarakat, mahasiswa, dan yang lain-lain untuk bisa patuh terhadap pajak dan juga ikut membangun negara. Di sini kami memutuskan untuk mengganti peran pembicara dan penyangga dikarenakan peran tersebut telah dilakukan di kelas. Begitu saja presentasi kami untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.